Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, kepada teman-temanku yang ada di Bandung, terutama Alena Tennis Group. Shalom. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, sharing dengan saudara-saudari semuanya mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Paskah dan kebangkitannya. Kita akan membicarakannya. Yesus disalibkan, itu yang poinnya nomor 1. Yesus dibangkitkan, itu poinnya yang nomor 2. Kenapa Yesus disalibkan, saudara? Seharusnya orang yang jahat disalibkan. Seharusnya orang yang tidak benar, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang berdusta, orang yang memperkosa, orang yang jahat, itu yang masuk penjara dan dihukum. Tetapi saudara melihat di WA mengenai orang jahat. Jahatnya apa? Terutama di RRC itu. Yang menjual narkoba, saudara. Ketangkap. Wanita umur 20 tahun, saudara. Hukumannya mati, ditembak mati, saudara. Yesus apa salahnya? Sehingga ia dihukum, disalib, saudara. Tapi itu memang rencana Tuhan sendiri. Untuk membenarkan kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus disalahkan oleh orang-orang Farisi. Kita akan baca. Di Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Jadi Pilatus mengumpulkan imam-imam, pemimpin-pemimpin dengan rakyat, berkumpul semuanya untuk menghakimi Yesus Kristus. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kenapa? Karena dia dianggap penyesat. Lukas 23 ayat 14. Dan berkata kepada mereka, kami telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Rakyat disesatkan. Rakyat dibawa kepada hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak benar. Pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang melawan pemerintah. Pelajaran yang melanggar orang-orang Yahudi. Itu yang mereka tuduhkan. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Itu kata Pilatus. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Pilatus memeriksa dengan teliti, saudara. Ternyata tidak ada salahnya, satupun tidak ada salahnya. Kau masyarakat, kau hakim-hakim, kau ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, kenapa ingin mensalibkan Yesus? Dia tidak punya salahnya. Lukas 23 ayat 19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara. Berhubung dengan suatu pemberontakan yang tidak terjadi. Yang terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ternyata waktu itu juga terjadi. Ada seorang namanya Barabas. Barabas ini penjahat. Pemberontak. Memberontak dengan pemerintah. Pemberontak kepada negara, saudara. Pemberontak dan pembunuh lagi. Waduh, sangat-sangat jahatnya Tuhan. Barabas. Dan ditangkap sama-sama dengan Yesus Kristus. Lukas 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lukas 23:24 mengatakan, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Waduh, orang bayangkan saudara, orang benar dihadapkan kepada pengadilan, kepada Pilatus. Orang benar saudara.
Tetapi masyarakat ingin supaya Yesus yang mati, bukan Barabas. Karena pada umumnya pada waktu itu di pengadilan, dan harus ada yang satu dilepaskan, satu dihukum. Dan Pilatus katakan, siapa yang dihukum? Mereka berteriak-teriak, Yesus dihukum, Yesus dihukum mati, Yesus dihukum mati. Saking takutnya Pilatus akhirnya memutuskan keinginan orang banyak. Bukankah begitu juga di negara-negara orang-orang yang belum takut sama Tuhan dan belum sungguh-sungguh pengadilannya? Bisa saja orang benar dimasukkan penjara, orang benar dihukum, tetapi orang nggak benar lepas dari hukuman, lepas dari penjara. Ingat baik-baik. Ingat, orang benar bisa masuk penjara. Saya punya teman, ingat sekali. Orangnya hanya sekolah di sekolah Chinese. Udah itu, dia dianggap PKI, saudara. Dimasukin penjara. Padahal dia nggak tahu apa-apa, saudara. Bayangin aja, kesian nggak? Kesian, Pak. Dituduh sebagai PKI, bayangkan aja, saudara. Seenaknya saja. Tapi ingat baik-baik, teriakan mereka ada di Matius mengatakan demikian, 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Darahnya ditanggungkan kepada kami. Asal Yesus mati, darahnya ditanggungkan kepada kami. Kalau ada pembalasan dari Tuhan, aku ajalah akan menerimanya. Dan bukan itu aja, anak-anak kami akan menanggungnya. Inilah bahayanya. Perkataan ini punya efek yang luar biasa, saudara. Kalau kita ngomong janji, saudara, Tuhan dengar, saudara, janjimu harus ditepati. Ternyata saudara telah mendengar orang Yahudi dibantai, saudara. Karena ini, ayat inilah. Saya bacakan satu kali lagi. Dan seluruh rakyat menjawab, seluruh rakyat yang ada menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami semua yang hadir di tempat ini. Dan atas anak-anak kami, saudara. Sehingga mereka dibantai Tuhan. Dibantai oleh orang Yahudi 1 juta orang karena ayat ini, saudara. Kalau kita baca Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Ada 2 orang penjahat yang digantung, disalib di sebelah kanan atau sebelah kiri dari Yesus Kristus. Yang satunya mengatakan, bukankah kamu ini Yesus? Bangkit dong dan bangkitkan saya juga sama-sama dengan kamu. Waduh, bayangkan aja. Dia menegur Yesus Kristus. Tapi yang satu lagi dia katakan, yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41 mengatakan, kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum, saudara. Ayat 23 dan Lukas 23, 40, 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal. Balasan atas kejahatan kita itu setimpal dengan hukumannya, dengan perbuatan kita. Tetapi orang-orang tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat sendiri mengatakan, Yesus tidak berbuat satu pun yang salah. Bukan aja Pilatus, bukan aja Herodes mengatakan tidak setimpal hukuman mati karena tidak kedapatan kesalahannya. Tetapi tetap saja karena masyarakat, rakyat sendiri yang menuntut, sehingga dia dibunuh, saudara. Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata,
Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah hidup dirimu sendiri dan anak-anakmu. Nggak usah engkau menangisi aku, karena ini adalah kewajiban aku dan tugasku yang diberikan oleh Allah untuk bisa mencapai. Tidak usah menangisi, tangislah dirimu dan masalahmu, beban-bebanmu. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus masih memperhatikan mereka. Bagaimana memperhatikan mereka? Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka saat ini mensalibkan aku karena mereka tidak tahu. Ampunilah mereka. Saudara masih ingat juga Stefanus waktu dirajang? Stefanus mengatakan, Tuhan jangan bebankan dosa ini kepada mereka. Seperti sama dengan perkataan ini. Karena mereka tidak tahu berbuat apa waktu itu. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, ia berkata kepada orang yang disalib yang satu mengatakan, dia janji kepada orang yang satu itu mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Bayangkan aja, yang satu mengatakan setimpal dengan hukumannya. Kalau engkau berangkat ingat aku, kata Tuhan, pada hari ini juga dia akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa, itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti ya dan amin, saudara. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah sendiri. Dia kembali nyawanya kepada Allah sendiri. Karena dia Yesus adalah Allah sendiri. Nyawanya serahkan kepada Allah sendiri, saudara. Saudara, Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya apa? Sungguh orang ini adalah orang benar-benar. Orang benar. Pasukan aja melihat kejadian itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah orang benar. Engkau sebetulnya salah untuk menyalibkan, sepertinya begitu. Lukas 23 ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apanya yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka seharusnya tadi mengatakan bahwa Yesus dimatikan, Yesus yang disalibkan, Yesus yang ada disalibkan, Yesus ada yang disalibkan. Biar darahnya itu ditanggung oleh kami dan ditanggung oleh anak-anak kami. Seharusnya mereka gembira, puji Tuhan, puji ucap Tuhan, syukur, terima kasih bahwa Yesus disalibkan. Tetapi mereka pulang memukul-mukul dada. Kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni dia. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni dia. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Dia bangkit enggak? Dia bangkit, saudara. Pada hari ketiga dia bangkit, saudara. Dia mati tetapi dia bangkit, saudara. Bangkit, saudara. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 7. Yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari ketiga. Inilah
firman Tuhan. Bangkit hari yang ketiga. Apakah dia bangkit? Kalau dia tidak bangkit bagaimana? Saudara baca 1 Korintus 15. Bahwa itu dinyatakan. Kalau dia tidak bangkit, percumalah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percuma saja. Percumalah kita ibadah kepada Dia. Percumalah dosa kita tetap masih dosa dan tidak hilang dosa kita. Karena Dia tidak bangkit. Kita tidak dibenarkan kalau Dia tidak bangkit. Kita tidak diselamatkan kalau Dia tidak bangkit, saudara. Percuma saja. Kita menjadi orang yang malang di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dari kecil kita mengikuti Tuhan. Ke gereja setiap minggu. Ribuan kali kita ke gereja sampai umur kita sekian. Ada yang 50, 60, 70. Puluhan tahun kita ikut Yesus. Kalau Dia tidak bangkit, sia-sia saja. Kita orang yang paling malang di dunia ini karena Dia tidak bangkit. Tapi 1 Korintus 15 ayat 20 itu mengatakan, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi yang benar adalah Yesus bangkit. Dan Dia memperlihatkan kepada Kayafas dan murid-murid Yesus yang 12 orang. Dia memperlihatkan kepada lebih dari 500 orang. Dan kepada semua rasul Dia perlihatkan bahwa Dia hidup kembali dan bangkit hari ketiga. Itulah saksi-saksi. Dan berikutnya katanya, Dia pun memperlihatkan kepada aku, kata Paulus terakhir. Yesus Kristus bangkit. Ketemu dengan Paulus sendiri. Bangkit, saudara. Bahasa aslinya, saudara, bangkit adalah histemi. Histemi. His adalah ana. Ana histemi. Ana adalah again. Again itu lagi. Histemi itu stand. Stand itu berdiri, saudara. Jadi berdiri. Lagi, jadi jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Histemi itu bangun lagi. Histemi juga arise. Arise itu bangun dari tidur. Bangun dari kita berbaring. Bangkit kita dari leha-leha dalam kehidupan kita. Kita bangkit. Kita bangun. Kita sadar. Oh, kita lihat di 1 Korintus 15 mengenai anak yang terhilang, saudara. Bagaimana saudara dia minta warisan kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya memberikan kepada dia karena anaknya. Kenapa dia minta warisan? Lukas 15 ayat 11. Itu anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 11. Dia minta warisan. Kenapa dia minta warisan? Karena pengaruh dunia ini kepada dia. Dia melihat teman-temannya hidup senang, foya-foya, habisin duit. Malam minggu mereka senang-senang, mabok-mabokan. Saya tidak bisa seperti itu. Sepertinya itu yang menyenangkan dalam kehidupannya. Akhirnya dia ikut-ikutan, saudara. Maka itu dia minta warisan kepada orang tuanya. Orangnya tuanya begitu mengasihi kepada yang bungsu ini. Dia berikan warisan, walaupun warisan itu seharusnya orang tua yang udah meninggal baru diberikan warisan. Tetapi orang tua yang masih hidup, dia minta warisan. Bapaknya memberikan. Sudah itu dia pergi keluar kota dan dia foya-foya, habis-habisin uang. Uang segunung juga habis, saudara. Tinggal waktunya aja. Mungkin waktunya 3 bulan, mungkin waktunya 1 tahun. Ternyata habis harta yang dia dapatkan dari warisannya. Waktu habis dia ingat sekali di rumah orang tuanya. Tapi dia sudah malu untuk datang ke rumah orang tuanya. Dia cari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan apa-apa. Cuman ada pekerjaan untuk memberikan makanan babi, saudara. Akhirnya dia terima pekerjaan itu. Waktu lapar dia mau berebut dengan makanan babi pun tidak bisa. Waktu itu ayat
17 dia sadar. Ini baik, ingat baik-baik. Sadar. Untuk bangkit itu sadar dulu saudara. Kalau engkau tidak sadar, engkau akan melakukan terus dan terus. Dia sadar. Dan dia ingat orang-orang yang kerja di rumah bapaknya, makanan berlimpah-limpah, tetapi dia di sini berkekurangan. Maka dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Dan aku mengatakan, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Tuhan. Kepada sorga dan kepada Bapa. Dia akan kembali mau menjadi pelayan Bapa, menjadi pegawai Bapa, menjadi pesuruh Bapa. Tapi ayahnya begitu melihat dia, ayahnya sudah menunggu setiap hari di depan. Pada hari itu dia ketemu, dia peluk dan pesta. Karena dia anaknya yang hilang. Luar biasa enggak? Itulah orang tua sadar. Sadar saudara sekarang ini. Kalau engkau pada saat ini menderita, saudara bangkit, saudara. Kau sengsara, bangkit. Engkau tempuruk. Engkau lagi benci sama seseorang. Saudara lagi kecewa. Bisnis saudara ambruk, saudara. Ingat bangkit. Seperti anak kecil jalan, jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Kalau anak ini di stop untuk tidak berjalan lagi, mungkin umur 20 tahun pun tidak bisa jalan. Jadi itu penting sekali. Again itu penting sekali. Lagi. Yusuf saudara. Saudara tahu menceritain mengenai Yusuf. Yusuf dibenci oleh keluarganya karena dia mimpinya dijeblosin ke sumur. Tapi dia bangkit. Dijual ke rumah Potifar. Dia bangkit. Dimasukin penjara. Dia bangkit. Dengan kebangkitan. Rencana Tuhan terbukti. Dia menjadi pemimpin saudara. Keluarganya, orang tuanya, semua Tuhan dibantu oleh Yusuf. Kalau tidak ada Yusuf, mereka mati kelaparan. Luar biasa enggak? Di Hakim-Hakim 20 saudara akan melihat juga mengenai peperangan antara orang Israel dengan Bani Benyamin. Karena ada salah satu orang Israel, istri gundiknya itu diperkosa oleh orang Benyamin sampai meninggal dunia. Sehingga dia berbicara kepada orang Israel semuanya untuk datang. Orang Israel datang. Setelah tahu peristiwanya, dia datang ke Benyamin untuk menuntut orang-orang yang dursila itu. Yang memperkosa gundiknya. Tetapi mereka tidak mau mengeluarkannya. Mereka melawan dan perang. Waktu perang dia katakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tuhan katakan maju perang. Siapa yang duluan? Suku Yehuda jalan duluan. Berperang saudara. Kalah 22.000 orang mati saudara. Mereka menangis sampai petang. Dan bicara dengan Tuhan. Tuhan bagaimana? Tuhan katakan perang. Mereka perang lagi saudara. Kalah lagi 21.000 orang mati semuanya. Hari ketiga Tuhan katakan inilah harimu. Jadi pertolongan Tuhan itu bisa sekaligus, bisa berkali-kali. Saya punya penyakit. Tidak sekaligus Tuhan sembuhkan. Bertahap. Tetapi saya tetap saja mengikuti Tuhan. Bertahap. Tuhan ingatkan. Naaman mandi di sungai Yordan berapa kali? Saya bilang 7 kali. Engkau baru 1-2 kali engkau sudah tidak percaya dengan aku. Saya sedih. Saya tetap mengiringi Tuhan. Dan saya tetap memohon kepada Tuhan. Dan ternyata penyakit saya hilang. Dan sampai saat ini sudah 30 tahun. Luar biasa enggak? Luar biasa Tuhan kita ini. Maka itu alamilah di dalam kehidupan kita. Keluar biasanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik saudara. Ikut Tuhan. Jangan putus-putusnya. Jangan menyerah. Dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Jatuh bangkit. Masalah apapun hadapi.
Hanya yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Hanya bersama-sama dengan Tuhan dia bisa mengatasi segala masalah yang apapun juga, penyakit apapun juga dia bisa mengatasinya. Maka itu Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit menjadi teranglah. Bagaimana kita bangkit mulai hari ini? Menjadi terang bagi orang lain. Menolong, membantu, memperhatikan. Menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan-lingkungan kita. Kita punya kelebihan, kita berikan bantuan kepada lingkungan kita. Sehingga mereka merasakan kehadiran kita di lingkungan mereka. Luar biasa enggak? Luar biasa saudara. Maka itu bangkitlah. Apapun keadaanmu pada saat ini, bangkit. Minta Tuhan bersama-sama dengan engkau. Engkau bisa mengatasi. Segala masalah dapat diatasi. Amin saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasinya saudara. Maka itu pada saat ini, ada yang lemah, ada yang letih, ada yang lesu, ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada yang dendam, ada yang amarah. Bangkit! Lupakan itu semua. Jalan bersama dengan Tuhan. Jadi terang bagi orang-orang yang lain. Engkau akan merasakan bahwa damai sejahtera itu dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam dunia seperti di surga. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Saya akan nyanyikan satu lagu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasku, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasku, terbit dan menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasku, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasku, terbit dan menjadi teranglah. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tabir dibuka Tuhan, bahwa hubungan kami dengan Allah telah dihubungkan kembali Tuhan, yang tadinya dosa karena Adam dan Hawa, dan dipulihkan karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami percaya Tuhan, hukum Taurat sudah ditiadakan kan telah menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hukum Taurat telah dibatalkan, telah menjadi dengan perintah-perintahnya dibatalkan dan menjadi satu dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan menjadi senjata kami untuk melawan iblis setan yang mengecoh dalam kehidupan kami. Dengan kesengsaraan, penderitaan apapun juga kami percaya kami dapat melawan bersama-sama dengan kita, Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Peganglah roti ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepalamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kematian Engkau Tuhan, kami percaya
menjadi menggenapi segala janji-janji-Mu kepada kami. Kita dibenarkan, kita diampuni, kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu. Pada saat ini kami akan mengingat Engkau Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Yang mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu orang percaya semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memakannya. Angkat tinggi-tinggi anggur yang merupakan darah Yesus sendiri. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, mengingatkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia bangkit kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita meminumnya. Ucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah dibenarkan. Terima kasih Tuhan kalau kami telah diampuni. Terima kasih Tuhan kalau kami telah diselamatkan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena kasih Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan. Kami percaya kami jatuh, kami bangkit. Kami jatuh, kami bangkit. Kami jatuh, kami bangkit. Karena kami tahu Engkau mengetahui waktu kami jatuh dan bangkit. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita akan menutup pada saat ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Kalau engkau sakit, taruhlah. Sakit, ada masalah, tantangan, pergumulan, taruhlah kedua tanganmu di dadamu. Tuhan melihatnya. Tuhan kan melihat mereka yang menumpang tangan di dada mereka. Mereka mempunyai masalah mengenai keluarga, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu. Tuhan berikan hikmat marifat yang datang daripada Engkau sehingga ada jalan keluar. Mereka ada masalah dalam bisnis, usaha mereka, keuangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mencukupkan mereka karena mereka berharapan kepada Engkau, mengandalkan Engkau, menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit, kami percaya apapun penyakitnya, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang menyembuhkan segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjamah mereka yang sakitnya, sehingga mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah tahir dengan iman dan percaya Engkau telah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga besar-Mu. Diberkatilah apa yang Engkau kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus akan mengiringi kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.